Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita masuk pada kesempatan ini bab ke-59, termasuk bab yang mulia, yaitu anjuran makan dari hasil usaha sendiri, menjaga diri dari minta-minta, dan memperlihatkan diri agar diberi. Maksudnya ini ya, ada anjuran makan dari hasil sendiri dan larangan untuk minta-minta, serta juga memperlihatkan diri ya, mengemis supaya diberi. Dari bab ini kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana di pembukaan kita, kalau Islam memerintahkan kita agar selalu mulia, bekerja, produktif, kreatif, agar kita mulia. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian, orang yang minta-minta dan mengemis, ya saya ingatkan kembali, maka dalam kedua keadaan, diberi atau tidak diberi, dua-duanya terhina. Kalaupun dia diberi, maka pemberian itu cukup membuat ada corengan di wajahnya. Karena satu waktu pun dia menjadi seorang yang sukses, dia orang yang berhasil, tetap saja orang yang memberinya akan mengatakan, orang itu pernah saya beri. Misal. Oleh karena itu jangan pernah membuka pintu meminta-minta atau mengemis, kecuali memang dalam keadaan darurat sekali. Dalam arti kata memang Anda sangat membutuhkan, terdesak, kalau tidak minta maka akan mati kelaparan misalnya, ya, kondisi-kondisi tertentu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, atau Anda terlilit utang yang Anda harus selesaikan, tidak bisa tidak, maka itu baru boleh ya Anda meminta. Tapi kalau tidak, maka hindari semuanya. Bekerja walaupun hasilnya sedikit, itu akan membuat Anda jauh lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di sisi ya, atau di mata manusia. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, uzhud fid dunya yuhibbukallah, kepada seorang sahabat ya, uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Artinya, zuhudlah kamu di dunia. Artinya bukan dunia menjadi target utamamu, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Jangan minta-minta. Maka aku akan dicintai oleh manusia itu sendiri. Jadi harus kita memahami poin ini. Ya. Kita akan masuk membacakan teman-teman sekalian dalil-dalil yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bermula dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat dalam surah Al-Jum'ah. Ayat 10, ayat yang masyhur. Anjuran yang sangat jelas agar setiap muslim bergerak, berkreatif, ya, menggali potensi dalam dirinya untuk memiliki pendapatan sehingga dia mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Jum'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Allah mengatakan, dan carilah karunia Allah. Disuruh bekerja. Ya. Walaupun ini disebutkan dalam surah Al-Jum'ah tentang selepas sholat Jumat, tapi bisa bermakna juga bahwasanya setiap muslim secara umum dianjurkan selepas mengerjakan kewajiban yang Allah bebankan, yaitu sholat wajib, mereka menyebar dan mencari rezeki. Berhenti kerja hanya untuk sholat, kemudian dia bekerja lagi. Ya, ini biasanya umum kita kerjakan begitu ya. Kita mulai aktivitas dari pagi, dan azan duhur kita berhenti dulu, sholat, kemudian kita aktivitas lagi. Setelah itu kita kembali beraktivitas, azan asar kita berhenti lagi. Kembali beraktivitas sampai menjelang maghrib, umumnya orang sudah berhenti bekerja, gitu kan? Maka seperti itu kurang lebih cara mengaturnya, ya. Dan dari ayat ini kita juga bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghubungkan antara sholat dengan mencari rezeki. Maknanya, jangan pernah lepaskan dirimu pada saat mencari rezeki dari menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menciptakanmu, dia menciptakan rezeki itu, dan dia juga yang bisa memberi dan menambahkannya. Ya, sebagaimana juga kalau ada musibah yang menimpa kita, maka dia menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga yang dia menciptakan musibah itu, dan hanya dia yang bisa memberikan solusi dari permasalahan kita. Kapan seseorang menggantungkan nasibnya kepada Sang Pencipta Allah, manja dengan Tuhannya Allah, Allah pun akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat orang ini memang mengharap kepadanya. Dan Allah ingin kita berharap padanya.
Sampai dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia istighfar. Ya. Lalu Allah mengatakan, hamba ini mengetahui dia punya Tuhan yang memaafkan, maka dia memohon ampun. Maka aku sudah maafkan. Kemudian dia berbuat lagi, lalu dia beristighfar. Allah mengatakan lagi yang sama. Begitu terus. Ya. Sampai kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Terus saja Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik kepada para hamba-hambanya. Hadits pertama dalam bab kita ini adalah hadits nomor 544 dari awal belajar berbunyi dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ya'khudha ahadukum abhulahu thumma ya'ti al-jabala fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajha khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung. Gunung tidak ada pemiliknya, dia naik. Sehingga dia pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, potongan-potongan ranting pohon. Lalu dia menjualnya di pasar, sehingga dengan begitu Allah menjaga wajahnya, maksudnya kemuliaannya. Niscaya hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, apakah mereka memberinya atau menolaknya. Apakah mereka memberinya atau menolaknya. Riwayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang bagaimana ya, seseorang muslim dimotivasi dalam Islam dan dimotivasi oleh baginda Nabi SAW agar dia bekerja, dia produktif. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan contoh sesuatu yang berat sebenarnya. Pergi ke gunung yang tinggi. Tidak ada pemiliknya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, gunung-gunung ini. Dia mengambil ranting-ranting yang tidak ada nilainya. Ya, ranting-ranting yang sudah kering, biasanya dipakai untuk kayu bakar, dikumpulin sama dia, kemudian dia pikul di pundaknya, lalu kemudian dia jual di pasar, lalu dia hidup mulia dari hasilnya, dia jaga kehormatan wajahnya, supaya dia mulia di mata orang, maka jauh lebih baik daripada dia mengemis. Hadits ini jelas sekali bagaimana berisikan motivasi agar setiap muslim bekerja, produktif, ya, dan selalu menghindari mengemis. Mereka harus hidup mulia. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana Islam memotivasi agar penganutnya produktif dan kreatif. Yang kedua, bagaimana seseorang coba bekerja, walaupun itu pekerjaan dianggap remeh oleh banyak orang, sederhana mungkin, yang penting halal, dia bekerja. Dia tidak usah peduli dengan perkataan orang. Tidak ada kata-kata malu. Nabi Muhammad SAW itu dari umur 8 tahun setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal, dinaungi oleh pamannya Abu Talib, dan Abu Talib dalam kondisi miskin dan memiliki banyak anak. Maka Nabi SAW bekerja tanpa punya rasa malu. Ya, maksudnya di sini tidak gengsi, bukan malu negatif ya. Jadi tidak ada rasa gengsi untuk menjadi pengembala kambing, mengembalakan kambing-kambing penduduk Mekah, kemudian beliau menerima upah. Dan itu beliau kerjakan dari umur 8 tahun teman-teman sekalian sampai 21 tahun. Artinya 13 tahun Nabi SAW bekerja mengembala kambing. Yang pada saat itu dianggap pekerjaan yang mungkin dikerjakan oleh orang yang susah hidupnya. Walaupun di situ ada hikmah yang sangat besar. Karena kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Karena mengembala kambing ini ada pelajaran yang luar biasa. Dia pergi ke alam yang terbuka, membawa domba-dombanya. Kemudian dia bertafakkur melihat penciptaan langit dan bumi. Dia belajar bersabar karena kambing itu kalau makan lama gitu kan. Makan rumput, bahkan sampai berjam-jam. Dan juga bagaimana kambing itu hewan yang tidak mudah emosional ya. Banyak hal yang dia bisa ambil pelajaran. Maka semua nabi-nabi, kata Nabi Muhammad SAW, pasti mengembala kambing. Setelah itu 13 tahun jadi pengembala kambing dan hidup dari hasilnya. Tidak mengemis pada orang. Barulah beliau pindah ke tahap selanjutnya.
Mulai dari umur 21 tahun sampai masa kenabian. 40 tahun, jadi 19 tahun beliau berdagang. Beliau berdagang sallallahu alaihi wasallam, dan beliau coba menekuni bidangnya sehingga akhirnya beliau menjadi seorang pedagang yang sangat sukses di Mekah. Bahkan pada saat itu dalam buku-buku sejarah dikatakan belum pernah ada orang punya ide dari pedagang-pedagang Mekah seperti ide baginda Nabi SAW. Umumnya pedagang-pedagang Mekah itu pergi ke negeri Syam, karena memang mereka pergi ke negeri Syam untuk belanja kebutuhan dagangan mereka lalu dijual di Mekah. Negeri Syam itu di zaman sekarang 4 negara ya, Syria, Lebanon, Jordania, dan Palestina. Tempat itu namanya negeri Syam. Di utara Jazirah Arab, di bagian atas, lebih dekat ke Turki sana ya, Eropa, negeri Syam. Maka umumnya pedagang-pedagang membawa harta mereka, emas, perak misalnya yang dipakai sebagai nilai jual pada saat itu. Mereka bawa harta itu ke negeri Syam, beli barang dagangan, dagangannya dibawa ke Mekah. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Modal-modal usaha yang ada pada beliau SAW, yang orang juga titipkan kepada beliau, ya, itu diberikan barang-barang yang ada di Mekah. Produk penduduk Mekah. Dibelilah oleh Nabi SAW. Kemudian beliau tidak bawa uang ke negeri Syam, tapi bawa produk tersebut. Lalu kemudian beliau jual ke di negeri Syam. Beliau jual dengan keuntungan, lalu dari keuntungan dan modal itu dibelilah barang dagangan negeri Syam lalu dibawa ke Mekah. Jadi dengan ini beliau mendapatkan double keuntungan. Dan karena ini banyak sekali orang yang percayakan kepada Nabi SAW. Terlebih lagi beliau sangat jujur. Termasuk yang akan menjadi pada saat itu menjadi istri beliau Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi SAW sempat menitipkan barang dagangannya dan modalnya kepada baginda Nabi SAW. Maka beliau pindah ke tahap ini. Dan dalam berdagang, tidak perlu kita merasa malu. Walaupun kita memulai dengan hal-hal yang sederhana. Kenapa harus malu? Kalau memang kemampuan kita hanya bisa jual jus misalnya. Jual gorengan. Ya. Jual nasi goreng. Jual bakso. Jual nasi uduk. Tidak masalah. Mulia. Ya. Yang penting kita mulai bekerja, teman-teman sekalian. Kita ini alhamdulillah di Indonesia punya jiwa pekerja. Kita mau bekerja, bukan malas. Kita banyak, mayoritas penduduk kita petani, pengebun, ya, orang pengebun, nelayan, gitu kan. Pekerja-pekerja keras dan kita punya banyak kesempatan untuk bekerja. Ya, punya banyak kesempatan untuk bekerja. Bahkan menjadi buru-buru di bangunan pun bisa, gitu. Menawarkan diri untuk bekerja. Jadi bermula dari pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang mudah, tidak perlu diikuti dengan rasa gengsi, tanda kutip di sini, ya. Bekerja yang penting produktif dan punya hasil. Sehingga akhirnya hidup. Dan teman-teman sekalian, yang Anda butuhkan adalah makan pada hari ini kan. Kalau besok Anda masih hidup, Anda bekerja lagi. Kan begitu rasionalnya. Tapi kalau Anda meninggal besok, Anda sudah tidak punya kewajiban. Mayit tidak butuh makan lagi dan minum. Oleh karena itu, syukuri dan nikmati. Anda boleh produktif. Anda terus memikirkan bagaimana mengembangkan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki. Itu bisa Anda lakukan. Dan insya Allah dengan upaya ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan banyak pintu-pintu kepada Anda atau untuk Anda. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, larangan dalam hadis untuk mengemis. Larangan dalam hadis untuk mengemis, karena jelas sekali ya. Kata Nabi SAW dalam potongan hadisnya, khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu au mana'uhu. Bekerja itu, tadi mengumpulkan ranting-ranting kayu bakar, atau ranting-ranting yang bisa jadi kayu bakar, atau jadi alat bakar ya, dijual di pasar, itu jauh lebih mulia yang dia jual daripada dia mengemis. Hadis selanjutnya, nomor 545 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahum min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang dari kalian mencari seikat kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya. Hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik dia orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya ya. Berputar di dua hal, perintah untuk produktif, bekerja dan kreatif, dan larangan untuk mengemis. Jadi ini penting sekali. Ya.
Dan banyak sekali motivasi-motivasi dalam agama kita yang menganjurkan agar kita bekerja. Ya. Kita misalnya melihat wasiat Nabi SAW untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innaka intadar warathataka agniya khairun laka an tadarahum 'alatan yatakhaffafuna an-nas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya raya, punya pendapatan, punya pekerjaan, ya. Anda sebagai orang tua, Anda bisa jadikan ini sebagai amal soleh, amal jariah buat Anda. Anda siapkan pendidikan yang tinggi buat anak-anak. Siapkan perusahaan, pekerjaan, sumber pendapatan yang nanti mereka, pada saat Anda meninggal, mereka bisa mengembangkan lebih jauh. Itu terus akan menjadi amal buat Anda. Apakah itu lembaga pendidikan, apakah itu jasa pariwisata tentu yang halal, ya. Apakah itu restoran, apakah itu ini dan segala macam, apa saja. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya dan punya pendapatan jauh lebih baik daripada mereka mengemis pada orang-orang. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar produktif dalam banyak dalil. Selain dari surah Jum'ah yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, Anda juga bisa melihat surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kata Allah SWT, katakan hai Muhammad, siapa yang mengharamkan, ya, perhiasan-perhiasan atau rezeki yang sudah Allah tentukan, keluarkan untuk hamba-hambanya. Dan juga tayyibat minar rizq. Rezeki-rezeki yang baik. Kita disuruh cari, kejar. Kita ingin makan enak, bekerja, bisa makan enak. Ingin pakai pakaian yang bagus, ingin punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, silakan. Yang penting sumbernya halal, silakan. Tayyibat minar rizq. Allah SWT bolehkan itu. Lalu Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, itu adalah untuk hamba-hambaku yang beriman di kehidupan dunia dan nanti di akhirat khusus untuk mereka saja. Maksudnya dengan mereka masuk ke dalam surga, ya. Silakan dibuka dalam surah Al-A'raf, ya. Al-A'raf 31. Lalu kita masuk kembali membaca ayat 32-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah, pakaian terbaikmu di setiap kali memasuki masjid. Ini firman Allah. Bukan Allah suruh pakai baju kumuh, baju kotor. Pakaian terbaik bagaimana? Ya pakaian yang bersih, pakaian yang baru, ya, pakaian yang rapi, kan begitu. Ini perintah Allah. Anda bisa lihat surah Al-Araf ayat 31. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya Allah menyuruh kita selalu rapi, bersih. Dan Allah itu suka kebersihan, kerapian. Secara fitrah, secara alami, Allah membuat teman-teman mata kita suka melihat penataan yang rapi. Semua orang suka. Taman yang rapi, penataan buku yang rapi, rumah yang rapi, misalnya mobil yang bersih dan rapi. Pasti orang suka. Umumnya semua. Dan secara fitrah kita nggak suka yang berantakan. Nah, itu alami. Allah SWT berikan. Dan Anda lihat surga. Bagaimana kalau Anda baca tentang ayat-ayat surga, ayat-ayat Al-Quran tentang surga, hadis-hadis Nabi SAW. Semuanya keindahan. Bidadarinya cantik, bidadaranya gagah, istananya dari emas dan perak, kebun-kebunnya tertata rapi, dipan-dipannya, dan segala macam hal. Allah buat hidung kita suka dengan yang wangi. Dan membuat kita tidak suka dengan bau yang busuk. Lidah kita suka dengan rasa yang enak. Tidak suka dengan rasa yang pahit misalnya. Telinga kita suka dengan intonasi suara yang merdu. Tidak suka dengan suara yang bising misalnya. Kan begitu. Nah ini semua secara fitrah. Dan di sini Allah SWT mengatakan juga. Dan ini peringatan. Jangan sampai Anda, saya akan tujuannya ke akhirat. Tidak apa-apa deh saya pakai baju apa adanya. Oh saya akan sholat di masjid atau musola dekat rumah. Ya Anda ada juga yang lihat. Lu pakai baju biasa saja. Enggak. Allah SWT mengatakan. Hai anak Adam. Orang-orang beriman dipanggil.
Pakailah pakaianmu yang indah, yang terbaik di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah. Allah tidak pernah larang. Tapi jangan berlebihan. Jangan yang haram. Jangan sampai berlebihan akhirnya buka puasa kayak sekarang Ramadan sampai kenyang, nggak bisa lagi sholat, ngantuk. Sahur sampai sudah nggak bisa lagi sholat subuh di masjid. Ya. Jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Baru Allah jelaskan di ayat 32 tadi yang kita bacakan. Saya ulangi lagi. Saya berharap teman-teman buka ya aplikasi Al-Quran Surah Al-A'raf ini. Allah mengatakan ayat 32-nya, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Katakan hai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik-baik? Katakan, semua itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia mereka. Silakan nikmati. Makan dan minum yang halal dan tayyib. Tayyib itu artinya berkualitas. Dan untuk mereka saja di hari kiamat, maksudnya di surga nanti, orang kafir tidak bisa lagi nikmati. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang mau mengetahui, maksudnya mempelajarinya. Maksudnya mempelajarinya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Azza wa Jal menekankan tentang masalah ini. Dan kita juga perlu melihat ya, beberapa riwayat yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini. Seperti misalnya di hadis nomor 546. Lanjutan bahasan kita ya. Nanti tetap kita akan tambahkan dengan syarah-syarah. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, Kana Dawud alaihissalam la ya'kulu illa min amali yadihi. Nabi Daud AS tidak pernah makan kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri. Bekerja, produktif, baru dia makan. Gak mau mengemis. Tidak mau mengemis. Ini penting sekali. Di dalam riwayat yang lain, ya tidak disebutkan di sini tentunya. Kalau tadi yang kita sebutkan 546 ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Ma aqala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadi. Tidak ada. Maaf, ini ada di hadis nomor 548 ya. Atau saya bacakan dulu semua hadisnya, baru kita tambahkan syarahnya. Tadi hadis nomor 546 menjelaskan Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Langsung kita pindah ke hadis 548 karena mirip ya. Dari Al-Miqdani bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadi, wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadi. Seseorang tidak makan makanan yang lebih baik, lebih sehat, lebih mulia daripada memakan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi dua buah hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana ada motivasi dalam Islam untuk makan dari hasil kerja kita. Apakah kita bekerja sebagai pegawai atau kita menjadi produsen, kita memproduksi produk, kita pemilik perusahaan. Kemudian juga hadis nomor 547 ya kita baca karena tadi saya langsung 546 ke 548 karena mirip riwayatnya. Kemudian kita kembali ke 547 ini hadis terakhir dalam bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahui Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Berarti Nabi-Nabi Allah pun bekerja. Padahal kan bisa saja Allah kasih mereka langsung rezeki melimpah. Tapi kenapa dijelaskan Nabi Daud bekerja dan makan dari hasil tangannya? Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing tadi dari 8 tahun sampai 21 tahun. Dari 21 tahun sampai masa kenabian 40 tahun, itu beliau berdagang. Supaya kita tahu, memang begitu yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah SWT. Kita bekerja, produktif, dan kita akan mulia dengan itu. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi, Ridwanullah alaihim, sangat memahami ini. Sampai-sampai mereka coba menekuni apa saja profesi yang halal. Walaupun berbeda dengan temannya. Atau sama dengan temannya. Bukan aib, tidak usah gengsi.
Kita bekerja, yang penting kita tulus dalam bekerja, ikhlas mencari rezeki, Allah akan berkahi. Sampai-sampai mereka tidak merasa malu berdagang. Dan Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka berdagang sampai ke lautan orang-orang Romawi. Walaupun kepada orang kafir. Bukan aib. Ya. Mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Kemudian baru Anda ya, berkembang. Tidak masalah. Jangan langsung meng-hire sesuatu yang besar. Coba saya dari sesuatu yang ringan. Ya. Nanti insya Allah Allah SWT akan berkahi itu. Dulu saya sebelum Allah amanahkan toko untuk bisa dagang madu, kacang-kacangan dan segala macam. Toko souvenir Timur Tengah. Dan juga restoran, saya masih membawa di pengajian madu. Saya tidak merasa malu, gengsi. Saya punya madu, saya tawarin kepada jemaah kalau ada yang mau beli, karena saya dagang. Dan Alhamdulillah berjalan. Walaupun orang pesan 1 kilo, setengah kilo, berjalan. Alhamdulillah. Sampainya pelan-pelan, Allah berikan amanah, ada toko yang bisa kami ya, gunakan, lalu dagang. Alhamdulillah, terus-menerus berkembang, sampai akhirnya Allah mudahkan, kita bisa menjadi sumber atau mendapatkan sumber rezeki dari situ. Jadi mulai saja. Umar bin Khattab mengingatkan dalam statement beliau, ta'allamul mihna. Selalu tekuni profesi-profesi, keterampilan-keterampilan. Fa'innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena nanti satu waktu pasti kalian akan butuh dengan profesi itu. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar terus, belajar dan belajar. Baik, saya akan membacakan tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askar. Ini pernah saya bacakan ya, di beberapa pertemuan. Namun saya tidak pernah jenuh membaca tulisan ini karena Masya Allah sangat penuh dengan motivasi. Sangat penuh dengan motivasi. Ya. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah bagaimana beliau mengatakan wa awsa Qais bin Asim abnahu inda wafati faqal. Bahwasanya Qais bin Asim mewasiatkan anaknya pada saat dia akan wafat. Faqal, sambil berkata, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus cari harta itu dan rawat baik-baik ya. Bagaimana supaya bisa terus mendapatkan income yang baik? Fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber yang baik. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan akan menyelamatkan dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Fa inna akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir seseorang. Tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama. Ya. Dan beliau mengingatkan banyak statement. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak-anak muda, terutama anak muda muslim. Tafrahu dual wa ta'tazzu syu'ub hatta yakuna syababuha zawi himamin aliyah. Sesungguhnya negara-negara, bangsa-bangsa, suku-suku itu merasa gembira dengan adanya generasi muda mereka yang memiliki ya semangat yang tinggi. Yarquna bi anfusihim, mereka meninggikan diri-diri mereka. La yabquna 'alatan 'ala ghairihim, dan mereka tidak pernah menjadi beban bagi orang-orang lain. Fayatasabaquna al-kibar fayusabiquna al-kibar fil usuli ila al-ulya. Maka mereka bersaing dengan orang-orang yang sudah tua, sudah senior untuk mencapai ketinggian derajat. Bukan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak, tapi mengikuti jejak-jejak mereka. Fabil malil halal wal kasbit tayyib, maka dengan pendapatan halal dan pendapatan yang baik, maka dengan harta yang halal dan pendapatan yang baik, pekerjaan yang baik, istata'al muhajiruna ilal madinah ayyuzahimul iktisad ahli kitab. Berhasillah para sahabat yang muhajirin dari Mekah untuk menyaingi perekonomian ahli kitab yang ada di Madinah. Atarawnahum law kanu fuqara fahal yatimmu lahum ma aradu. Bukankah kalau kalian melihat mereka dalam kondisi miskin, apakah mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan? Itu jawabannya tidak.
Tapi mereka datang, mereka bekerja. Kalau mereka datang dari Mekah lalu duduk mengemis saja, karena harta mereka telah dirampas di Mekah, maka mungkin mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan jiwa mereka. Ya. Walaupun Islam sudah membawa pada kemuliaan, tapi mereka jauh lebih mulia lagi dengan bekerja di sini. Lalu beliau mengatakan, Inna min akhtar ma yuwajihu dual hina takumu dawlatu ala syu'abi ittasafa bidda'ati wal kasal. Sesungguhnya yang paling berbahaya dihadapi oleh banyak negara-negara pada saat sebuah negara itu memiliki penduduk yang terkenal, ya, terkenal dengan banyak melalaikan waktu dan juga malas. Fal buldanu la taqumu illa bi afradiha wa abnaiha. Maka negara tidak akan mungkin bisa menjadi sukses, berdiri, kuat, kokoh kecuali dengan kuatnya individu-individu dan anak-anak yang ada di dalamnya. Fa kaifa tanhaddu biladu qad usiba ahluha bil ajzi wal batalah. Maka bagaimana bisa negara itu maju sementara penduduknya telah tertimpa rasa malas, ya, dan vakum, nganggur, awittikal ala ghairihim, atau bergantung pada selain mereka. Innal batalata syarrun khatir. Sesungguhnya pengangguran itu dan malas-malasan untuk produktif, untuk kerja, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Wada'un fattak, ya, penyakit yang mematikan. Asra' ma yufsidu tuma'ninatil hayat. Itulah yang paling cepat menghancurkan ketenangan hidup. Wa'ajal ma yunaqqisu al-aish. Dan dia yang paling cepat, ya, mengurangi kehidupan itu. Al-batalatu babun fit tasa'ul. Ya. Pengangguran itu akan membuka pintu-pintu mengemis. Wa tariqun ila sarika, ila sariqah, dan jalan untuk menuju ke pencurian. Wa madkhal ila al-ghushi wal khida'i wal makr, dan dialah yang membuka pintu-pintu sogok menyogok, manipulasi, dan membuat makar-makar. Al-Islamu dinun izzatun wa karamatun wa rafa'atun wa sum'ah wa sumu'. Maaf, wa sumu', ya. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang penuh dengan kemuliaan, peninggian martabat, ya. Yahutsu 'ala al-'amali salih, selalu motivasi untuk melakukan amal-amal saleh, wan nafi' dan bermanfaat, wa ya'muru bil quwwati wal isti'dad lil qurubati wan nawazil, dan selalu memerintahkan agar punya persiapan-persiapan dan kekuatan menghadapi, ya, semua cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Innal mal mata majtama'a ma'ad-din, sesungguhnya harta kalau sudah berkumpul dengan agama, kana ad-dinu qawiyyan wa zahira, agama itu pasti akan kuat dan nampak. Ta'tazzu bihi ad-duwalu kama ya'tazzu bihi ad-din, maka negara-negara akan berbangga dengannya sebagaimana agama juga akan berbangga dengannya. Qala asy-syair, seorang penyair berkata, ma ajmalud dinu wad dunya idza ijtama'a, sungguh sangat indah bila agama dan dunia bisa disatukan. Maksudnya dia menjadi orang yang mampu di dunia, punya nama hak, punya kedudukan, punya jabatan, punya titel pendidikan yang bagus, dan juga dia orang yang beragama, orang yang tahu mana halal dan mana haram. Fa'alaikum bil amali wal bahthu 'anir rizq, maka kalian harus bekerja dan mencari rezeki itu. Wa iyyakum wal khumul wat takasul, hati-hati kalian dari malas, ya, walittikal ala ghairikum, dan bergantung pada selain kalian, fi khususiyat hayatikum, pada hal-hal yang merupakan kekhususan dalam kehidupan kalian, maksudnya yang kalian butuhkan, kebutuhan dasar kalian. Inna kibara rijalul mal la yabulgu ma balaguhu fi yaumin wa laylah, sesungguhnya orang-orang yang telah bersukses menjadi miliarder, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam sehari semalam. Faqad kanu fi syababihim yabhathuna 'anil 'amal, mereka pada saat masih muda mencari juga pekerjaan. Lakin kanat lahum himamun aliyah, tapi mereka memiliki semangat yang tinggi. Awsalathum ila ma tarawun, sehingga membawa mereka sampai pada apa yang kalian lihat. Inna syai'a yanfusu wa yaghla fi qalbi sahibihi biqadri ta'ubbuhu fil usuli ilaihi. Sesungguhnya sesuatu itu akan menjadi mahal dan punya nilai di hati seseorang, tergantung dengan bagaimana upaya dia mencapainya. Jadi kalau dia dengan sangat mudah meraihnya, dia anggap remeh. Tapi kalau dengan susah payah, maka akan ada nilai. Walidzalika qalla
an yufarrita fihi aw yatahawan fi amri. Oleh karena itu kalau dia berusaha dengan susah payah, dia tidak akan mungkin ya menyia-nyiakannya setelah dia memilikinya gitu ya. Amma ma yahsul alaihi syakhs duna ina'in wa muqabadatin falan ya'rifa qimata. Kalau seseorang mendapatkannya tanpa ada upaya, malas-malasan saja cuma datang, saja cuma pemberian orang, maka tidak akan ada, dia tidak akan tahu nilainya. Dia tidak akan tahu nilainya. Hal yang sangat menarik yang merupakan bahasan beliau ya. Lalu beliau mengangkat ya beberapa statement yang lain. Beliau mengatakan, warawa at-Tabarani bisanadin sahih, dan Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang sahih, anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a as-sahabatu min jaldihi wa nasyatihi fil amal. Ada seseorang yang sangat giat bekerja lewat di hadapan mereka. Faqalu, maka para sahabat berkata pada saat melihat orang ini sangat rajin, angkat barang, bekerja segala macam gitu. Faqalu ya Rasulullah, law kana hadha fi sabilillah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, andai saja pekerjaannya orang ini dan upaya dia seperti ini dihitung di jalan Allah, dapat pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar untuk mencari sumber makanan buat anak-anaknya yang kecil, maka dia dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah sangat tua, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar juga untuk memenuhi kebutuhan dia pribadi saja, maka juga dia dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar ya untuk riya, untuk berbangga-bangga, sombong-sombong, maka dia di jalan syaitan. Beliau mengatakan, yashku asy-syabab, banyak anak muda yang mengeluh, bistimrari min adami wujudi masdarul rizq. Banyak di antara anak muda mengeluh karena mereka belum punya sumber pekerjaan, ya. Yunfikuna bihi ala anfusihim, mereka bisa biayai diri mereka sendiri. Wa yuhsiruna ar-rizqul lahu wal husulu ala al-mali fi wadhifatin yajiduha fi ihda jihati ad-duwali aw muassasatiha. Dan mereka selalu mengurung rezeki itu hanya berada kalau mereka mendapatkan sebuah profesi pekerjaan di salah satu instansi pemerintah atau yayasan-yayasan. Wa hadha fahmun ghairu sahih. Dan ini pendapatan yang keliru. Farrizqu yajidul mar'u fi kulli amalin halal. Karena sesungguhnya rezeki itu dapat diraih oleh seseorang dari ya banyak pekerjaan atau banyak sumber-sumber yang lain. Farrizqu yajiduhul mar'u, sesungguhnya rezeki bisa didapatkan oleh seseorang fi kulli amalin halal, di setiap pekerjaan halal. Wal harisu may yas'a fi talabi rizqi bi nafsihi. Ya. Dan orang yang benar adalah orang yang coba mencari rezeki itu untuk diri dia sendiri dan dia kreatif. Wa afdalul mali ma kana fi min tariqin halal. Dan ketahuilah sumber yang paling baik adalah dari sumber yang halal. Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi afdal. Telah ditanya kepada Nabi SAW pendapatan apa yang paling baik. Qala amalur rajul biyadi wa kullu bay'in mabrur. Maka Nabi SAW mengatakan seseorang bekerja dari hasil tangannya sendiri atau dengan hasil tangannya sendiri dan semua transaksi ya yang menguntungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dan Imam Ahmad berkata, yaqulu Imam Ahmad, al-istighna'u 'anil nasi bi talabil 'amali a'jabu ilaina min al-julusi wa intidharu fi aidi ma fi aidin nas. Seseorang itu coba mencari ya, dia berlepas diri untuk minta-minta pekerjaan dari orang, itu masih lebih baik bagi kami daripada orang yang duduk kemudian dia ya menunggu apa yang ada di tangan orang lain. Bal innal insana yataqarrabu ila Allah Ta'ala bi sa'ihi fit tijarati wa talabir rizq. Bahkan setiap orang muslim itu harusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha mencari rezeki, baik dengan bisnis atau mencari rezeki secara umumnya. Jadi pegawai misalnya. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah bi sanadin hasan, telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang baik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala at-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini hadis yang luar biasa ya.
motivasi untuk menjadi seseorang yang punya sumber income, apalagi menjadi pedagang. Sesungguhnya pedagang yang jujur, amanah, terpercaya, maka akan bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan juga para syuhada di surga nanti. Setelah Anda dengarkan semua ini teman-teman, apa yang membuat kita menjadi ragu ya untuk selalu termotivasi bekerja dan produktif? Dan masih banyak sekali motivasi-motivasi para ulama berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para umatnya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Berlindunglah selalu kepada Allah dari kefakiran, dari kekurangan dan juga dari kehinaan. Jadi disuruh selalu produktif, bekerja, mulia, berfikir, ya. Coba kembangkan. Kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa? Selalu seperti itu. Ya. Dan sebagai penutup di sini, saya mengatakan atau saya bacakan apa yang beliau katakan. Tentu saya baca secara ya lompat-lompat ya bacaan dari tulisan beliau ini yang kira-kira yang paling pas yang perlu kita bahas, yaitu perkataan beliau juga mengatakan, innahu la yaliqu birrajuli al-aqil an yarda li nafsi an yakuna himlan 'ala al-mujtama'. Sesungguhnya setiap laki-laki yang berakal tidak akan pernah mau dan ridho terhadap dirinya untuk menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Thaqilan la faidata min. Beban bagi orang-orang dan tidak ada faedah, cuma duduk, nongkrong, minta, ganggu orang, ya. Farigan anisyugul, kosong dari aktivitas. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, inni la'ara rajula fayu'jibuni syakluh. Sesungguhnya aku lihat seseorang dan aku kagum melihat penampilannya. Fa idza sa'altu anhu faqil, kalau saya tanya tentang pekerjaannya dan dikatakan kepadaku, la amala lahu saqata min 'aini. Kalau saya tanya tentang dia, kemudian dikatakan tidak ada pekerjaannya, maka dia jatuh di mataku. Umar bin Khattab tidak mau menilai orang seperti ini. Coba Anda bayangkan. Bagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, juga Abu Dawud kata beliau, warawan Nasa'i wa Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena itu seburuk-buruk keadaan. Dia miskin. Kalau orang punya kemampuan kan dia kapan lapar dia bisa makan. Di sini maksudnya kelaparan yang membuat orang akhirnya minta gitu. Nabi SAW berlindung dengan itu. Kalau lapar secara umum orang bisa rasakan, ya kan? Dan itu normal. Nabi SAW biasa merasakan lapar dalam beberapa riwayat lain. Lalu beliau makan. Tapi ini maksudnya adalah beliau berlindung dari lapar yang membuat orang akhirnya mengemis. Kenapa tidak bekerja? Waruwiya aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qal, dan diriwayatkan juga dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ya, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum dan malas, ya. Wal jubni wal bukhl, pengecut dan juga pelit. Wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh orang dan terlilit utang. Jadi beliau berlindung dengan itu. Bagaimana Luqman al-Hakim, waruwiya an Luqman al-Hakim annahu qala li ibnihi, bahwasanya dia berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalu cari pendapatan halal, jangan berhenti, produktif terus. Gagal di sini usaha yang lain, terus pelajari supaya ada satu nanti yang nyantol yang bisa jadi sumber pendapatanmu. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal, karena tidak ada orang yang meninggalkan pencarian pendapatan halal kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 permasalahan. Rikkatun fi dini, lemah agamanya. Subhanallah, ini betul sekali. Orang yang susah hidupnya, lemah agamanya, bisa dibeli agamanya. Bisa disuruh buka jilbab, bisa ditinggalkan sholat, yang penting dia bisa makan, bisa pindah agama. Yang kedua, awda'fun fi aqlihi, lemah akalnya. Karena tidak mau produktif, tidak mau mengasah akalnya, otaknya untuk kreatif, mendatangkan sumber income buat diri dia dan mengembangkan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir beliau mengatakan, wa awwahaun fi muru'ati, atau terhina atau akan terhina dia, ya. Muru'ah ini seperti kemuliaan, nama baik lah ya, tercoreng nama baiknya. Jadi 3 ini bisa menimpa kelemahan agama, lemahnya akal, atau ya tercoreng nama baiknya. Lalu beliau menutup mengatakan, Luqman Hakim berkata, wa a'zam min hadha istighfafun nasu bihi, dan yang lebih berat daripada itu penghinaan orang kepada dia. Nah, ini berat sekali. Ya.
Oleh karena itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan statement yang menarik dari beliau. Ya. Beliau mengatakan, wa yaqulu Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib berkata, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari pendapatan. Yaqdi bihi dainah, dia bisa bayar utangnya, wa yasunu bihi 'irdah, dan dia menjaga nama baiknya, wa yaqdi bihi dhimamah, memenuhi kebutuhannya, wa in mata, kalaupun dia mati, taraka mirathan liman ba'da, dia akan tinggalkan sebagai warisan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Lalu beliau mengatakan, innal amala wa in kana yasiran fahuwa khairun minal batalah. Sesungguhnya bekerja walaupun sederhana lebih baik daripada nganggur, vakum. Wa khairu min intidharin nawal min ashabil mal, dan lebih baik daripada menunggu pemberian dari orang-orang pemilik harta. Wa aswa' minhu su'alu ashabil gina, dan yang paling buruk adalah mengemis pada orang-orang kaya. Li'annahum in a'tahu baqiyatil minnatu ala dhahri yahmiluha. Kalaupun dia dikasih, maka tetap akan jadi beban di pundaknya. Dia terhina dengan itu. Wa in mana'uhu faqad ijtama' indahu su'atan. Kalau dia ditolak untuk diberi, maka berkumpul padanya dua keburukan sekaligus. Yang pertama zillatul khaybah, dan yang kedua zillatus su'al. Hilangnya wibawahnya, dan juga terhinanya karena mengemis. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.